Saudara Rames, kalau nggak salah dia buka kitab At-Taubah ya, Al-Quran surat Taubah. Ada perintah perangilah. Nah, itu ayat itu kita harus tahu asbabul nuzulnya. Itu masa perang. Kalau masa perang itu memang harus diperangi, namanya perang. Jadi betul yang Dengar disampaikan. tuh Natalia, jangan budak lu. Jadi dalam peperangan ya memang harus ada perlawanan. Yang dikatakan adik saya Natalia itu udah benar. Islam tidak pernah memerangi orang yang lagi damai. Islam memerangi orang yang memerangi Islam. Tidak pernah kemudian Islam itu memulai peperangan, kecuali ada hal yang sangat penting di sana. Misalnya ada sekelompok kecil umat Islam yang hidup di tengah-tengah kaum kafir, mengalami penekanan dan penindasan, lalu minta pertolongan kepada pemerintahan Islam. Maka sahabat diperintahkan oleh Rasulullah untuk melakukan negosiasi. Kalau ternyata tidak ada negosiasi, maka diberikan surat. Maka kami akan datang dengan membawa pasukan. Nah, dijawab tuh sama musuh, silakan. Ditentukanlah tempatnya, terjadilah perang. Nah, ayat itu berlaku. Di Islam itu tidak ada perintah untuk membunuh orang yang beragama lain. Tidak ada. Tidak ada. Tidak sama seperti Bible. Islam dalam perang saja nih, misalnya antara Kristen dengan Islam terjadi perang, dan itu disetujui ya. Ada peperangan, ada perlawanan, itu disetujui. Tidak Kristen dalam keadaan damai, tak ada persetujuan untuk perang, tiba-tiba Islam datang, itu nggak ada. Contoh kasus Ambon Poso, itu tidak pernah Islam memulai. Tidak pernah Islam orang tidur diperangi, orang lagi dalam gereja itu ditebas. Itu di Islam tidak dikenal yang kayak gitu, itu pengecut. Islam tidak mengenal itu. Nah, dalam keadaan perang saja, kaidah di Islam itu apa? Wa in ahadum minal musyrikin astajarah fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Ini data tidak ditemukan di kitab Kristen. Data secantik ini. Dalam keadaan perang, jika di antara musuhmu ada yang meminta perlindungan kepadamu, apa perintah Allah? Fa'ajirhu, maka lindungilah, hatta agar mereka yasma'a kalam Allah, mendengarkan firman Allah. Jadi lindungi. Kemudian bukan cuma dilindungi, summa ablighu ma'mana, antarkan mereka pada tempat yang aman. Indah kali Islam ini. Jadi ketika perang ada yang minta perlindungan dari musuh, maka kata Allah lindungi, bukan hanya dilindungi, summa ablighu ma'mana, antar orang yang tadi, musuhmu yang tadi itu pada tempat yang aman. Zalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak mengetahui. Kurang indah apa Islam? Tapi kalau dilihat dari kitab saudara, contoh di dalam Ulangan 20, apabila dikatakan gini, apabila engkau mendekati satu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan kerja rodi bagimu dan menjadi budakmu. Ini ada nggak di Islam? Nggak ada. Sadis sekali. Minta damai, oke, kita damai. Setelah damai, apa yang dilakukan oleh pemilik kitab ini? Memperbudak, suruh kerja rodi. Nah, kalau misalnya mereka tidak mau berdamai, tidak mau menjadi budakmu, tapi melakukan perlawanan terhadapmu, maka bunuhlah semua penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Tuh, Ulangan 10, nomor 10, nomor 11, nomor 12, dan seterusnya. Nah, ini di dalam Islam tidak ada yang kayak begitu.
Belum lagi kalau dikatakan di dalam Islam yang tadi saudara bawa, bahwa bunuhlah dia dan seterusnya, yang tidak mendengarkan kalimat Allah bla 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 dan seterusnya. Itu yang dimaksud di sini adalah orang yang memerangi Islam, orang yang tadinya berpura-pura di Islam lalu masuk kemudian lantas keluar untuk menyerang Islam. Coba Anda lihat asbabul nuzulnya. Saya pastikan begitu. Tapi kalau di Ulangan 13, apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau kerabatmu sendiri membujuk engkau diam-diam dengan berkata, mari kita berbakti, mari kita menyembah kepada Tuhan lain yang tidak dikenal olehmu, oleh nenek moyangmu, salah satu Tuhan dari bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke bumi. Maka jangan engkau mengalah kepadanya, janganlah mendengarkan dia, jangan engkau merasa sayang kepadanya, jangan mengasihi dia, jangan menutupi kesalahannya, tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang harus bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh penduduk. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berikhtiar, berniat menyesatkan engkau dari jalan Tuhanmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ini perintah. Apa perintahnya di situ? Kalau ada orang beragama lain lalu mengajak engkau menyembah kepada Tuhannya, bunuh. Biar itu anakmu, biar ibu kandungmu, biar bapak kandungmu, biar darah dagingmu, biar saudaramu, istrimu, bunuh. Jangan orang lain yang bunuh, kamu sendiri yang duluan. Ada nggak di Al-Quran kayak begitu? Ada nggak dalam Al-Quran? Tunjukkan. Kalau ada orang beragama lain lalu mengajak Gini, kita Bang pindah. Juma, itu perjanjian lama. Jangan salah. Beda. Jangan salah. PL dengan perjanjian baru beda, Bang Juma. Jangan salah. Kalau di PL darah ganti darah, itu benar kata Bang Juma. Saudara, Darah ganti darah, di nyawa dalam ganti kitabmu, nyawa gitu loh. Di dalam kitabmu Ibrani Kalau 10 dikatakan, dengarkan, Ibrani 10 dikatakan begini. Apa yang ada di dalam perjanjian lama itu terdapat bayangan dari keselamatan yang akan datang, yaitu perjanjian baru. Bayangan. Bayangan itu apa? Contoh, objek yang harus terjadi sesuai dengan bayangan. Bayangannya ke kanan, maka objeknya ke kanan. Bayangannya ke kiri, maka objeknya ke kiri. Tidak mungkin bayangannya berjalan ke depan, kemudian objeknya mundur. Itu nggak mungkin. Tunggu dulu Bang Juma, gantian Itu dulu, bayangan. gantian dulu. Udah keliru ini. Dari 1.300 orang ini nanti jadi keliru kalau mendengar narasi Bang Juma ini. Jadi gini Bang Juma, yang disampaikan Bang Juma tadi itu ada di PL perjanjian lama, itu tidak kita pungkiri. Nah, Ya. itu perintah kan? Tapi ketika di perjanjian baru, ya kan, Yesus sudah datang ke bumi, turun ke bumi. Nah, dibunuh. disinilah hukum kasih lah. Oh, tidak ada Hukum kasih, kasih. Bung. Justru semakin gila karena Tuhan pun dibunuh. Kalau di Itu perjanjian beda, lama dengar tidak dulu, ada. itu Sabar. tentara Romawi. Kalau di perjanjian lama tidak ada bunuh Tuhan, hanya bunuh orang, bunuh manusia, bunuh perempuan, bunuh binatang, tumbuhan. Tapi di perjanjian baru lebih parah, Tuhan yang dibunuh. Lalu ajaran mana yang dibilang kasih nih? Di Kristen itu jangankan manusia, Tuhan aja dibunuh. Mau kemana Kristen? Mau kemana? Ajaran kasih apa? Ajaran kasih gimana ceritanya? Manusia dibunuh itu mah biasa. Tapi kalau Tuhan yang dibunuh, baru tujuan Tuhan dibunuh itu apa? Mau tahu nggak? Tujuan Tuhan dibunuh itu agar diselamatkan manusia. Jadi Kristen berdiri di atas ajaran radikal. Bukan lagi radikal. Kok radikal itu kan bunuh manusia. Jangan kau biarkan hidup apapun. Yang mengajarkan kau pindah ke agama lain, menyembah kepada Tuhan lain. Bunuh itu nggak seberapa. Ini Tuhan coy. 1 Korintus 15:17, tanpa pembunuhan terhadap Yesus Tuhannya Kristen, sia-sialah iman Kristen, dan Kristen akan tetap berada di dalam kuasa maut, kuasa dosa, tanpa pembunuhan kepada Tuhannya.
Gimana ceritanya ada agama kayak gitu? Keselamatan dihasilkan dari pembunuhan. Kalau tidak bunuh Tuhan, tidak selamat. Apa dalilnya? 1 Korintus 15, 19. Mana lagi dalilnya? Roma 14 nomor 9. Ada lagi Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Coba saya tanya saudara-saudara Kristen, tanpa pembunuhan terhadap Tuhan kalian, kalian masih berada dalam kuasa dosa atau tidak? Jawab. Bagaimana caranya untuk masuk surga menurut Kristen? Syaratnya bunuh Tuhan. Jadi sekiranya orang-orang Kristen ini hidup zaman Yesus, maka tidak ada fungsinya tentara Romawi, tidak ada fungsinya iblis, tidak ada fungsinya Yudas. Kenapa? Orang Kristenlah yang pertama kali akan membunuh Yesus, bahkan makan daging dan minum darah Yesus. Itu fakta real. Demi apa? Demi angan-angan masuk surga, maka Kristen kudu wajib makan darah, makan daging Tuhannya sendiri. Kenapa muncul tema, apakah Kristen ini bisa mendudukkan pembunuh Tuhannya, pahlawan atau penjahat? Kenapa? Untuk menyadarkan bahwa ternyata Kristen ini tidak ada apa-apanya tanpa pembunuhan. Kristen ini tidak ada di dunia ini tanpa radikalisme. Kristen ini tak ada apa-apanya di bumi ini tanpa ada mimpi dari kuasa gelap membunuh Tuhan sendiri demi untuk keselamatan Kristen. Ada nggak agama di atas muka bumi ini yang bunuh Tuhannya? Nggak ada, hanya agama Kristen. Habis itu Kristen mau mengatakan kami ajaran kasih loh. Saya dari lahir sampai usia kelas 3 SMP, kalau mendengarkan kata Kristen itu saya takut. Karena yang ada dalam benak saya itu penjajah. Maaf ini fakta dalam hidup saya. Mau kayak mana? Saya buku-buku sejarah, yang ternyata di buku-buku sejarah itu Belanda, ada foto Belanda, orang Belanda pakai hitam putih, di belakangnya ada bangunan gereja, ada tanda salib. Begitu saya dengarkan Kristen, yang ada dalam benak saya itu penjajah, perampok, pembunuh. Nah ini dia. Itu nanti setelah besar saya lihat, oh Kristen itu ternyata begini. Jadi kalau sekarang di era merdeka, ajaran Kristen mengatakan ajaran kasih, itu seibarat pembunuh berdarah dingin. Habis melakukan pembunuhan, cuci tangan, ganti baju, cuci darah yang ada di tangan, semua yang di mulut. Habis itu pakai parfum, rapikan rambut, pakai baju baru, berjalan senyum-senyum. Selamat pagi, aku kasih loh kepada kalian. Padahal di rumah mereka ada patung yang kepalanya mengarah ke kiri karena ditombak lambungnya, dan dia jelas foto yang ada di situ adalah foto penganiayaan di atas pohon. Punyalah malu sedikit kalau memang masih bisa. Kalau nggak ada kepegadaian. Mana tahu ada orang yang kemudian gadaikan rasa malunya tapi tidak sempat ditebus, ambil, itu murah. Pakai sedikit itu rasa malu. Cobalah Anda bayangkan, andai saja kita belum merdeka, kita ketemu nih Islam Kristen di antara desingan peluru yang berbunyi. Kami datang mengabarkan Al-Quran, kalian datang mengabarkan Bible. Peluru di mana-mana, jum, bum. Habis itu Anda mau baca apa? Kasihilah musuhmu apabila pipi kirimu itu kamu baca di depan. Sementara tiba-tiba kami lagi main bola di lapangan, datang orang-orang yang menganut agama sama seperti kalian. Bermatian orang di lapangan. Orang lagi sholat di masjid, datang orang yang seagama denganmu. Bum, bum, bum. Masjid kubahnya terlempar sampai 3 meter ke langit. Gara-gara pelakunya adalah seagama dengan kamu. Kira-kira saat itu kamu bisa? Agama Islam itu radikal loh. Agama kami Kristen itu kasih.
kasih. Kasihan sekali maksudnya. Nggak bisa, Bung. Kalian itu minoritas di negara ini sampai kalian nampak tenang, adem. Di depan kami senyum. Tapi jujur, kalian kalau melihat umat Islam pergi ke masjid, itu hati kalian itu kalau bisa kami lihat pakai apa? Alat, teropong, itu kayak bara api. Benci, marah dalam hati kalian itu. Itu fakta. Kenapa? Ya. Karena Udah kamu Bang Juma selalu ganti ingin ya. kamu selalu ingin mayoritas. Seibarat kalian itu seperti ban mobil. Islam berada di ban depan. Kristen berada di belakang, ban belakang. Coba kamu lihat ban belakang dan ban depan. Perhatikan mobil Anda. Mana ban yang cepat botak? Yang di depan atau yang di belakang? Selamanya yang cepat botak itu ban di belakang. Apa sebabnya? Karena ban belakang itu selalu berpikir bagaimana caranya bisa melambung ban depan. Ya botak lah. Lu mau mikir mau melambung ban depan kayak mana ceritanya? Nggak bisa, tuyul. Ban belakang cepat botak karena selalu ingin menyalip ban depan. Tapi nggak bisa. Selalu ingin mayoritas, selalu ingin tampil. Mau jadi 01 RI tapi nggak bisa, jadi 02 nggak bisa, mau Ya. jadi nggak bisa, Biar Bang susah. Juma. Biar Jadi perlu ban gantian, belakang itu tidak akan pernah pindah menjadi ban depan kecuali Ya, mundur. seperti Nah, jadi mau nggak tausiah, kita bukan mundur? diskusi Mau nggak jadinya. kita mundur? Tentu kita nggak mau mundur, kita harus maju. Maka terima nasib lo di belakang. Begitu saudaraku. Jadi jangan Oke, pernah saya izin memframing, tanggapi, Bang Suma, boleh? Islam itu agama radikal, sementara Kristen Tausiah agama belum kasih. dijaga. Wih, Adanya ini. agama kasih. Apa? Coba. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Itu kaidah. Kristen ajaran kasih. Nah, coba apa yang dimiliki Kristen, kasih mana yang dimiliki Kristen yang tidak dimiliki agama lain? Bagi-bagi Indomie, saya sering. Kalau dia buah-buah roh. Itu Apa-apa? Boleh saya izin tanggapi Bang Suma? Apa ajaran kasih yang ada di Kristen yang tidak dimiliki agama Bang lain? Suma tidak dengar. Cuman satu yang dimiliki oleh agama Kristen yang tidak dimiliki agama lain. Apa itu? Saya tanggapi Bang Bagi-bagi Suma kondom. tadi. Nah, itu aja kelebihannya. Maju, Boleh saya tanggapi? silakan. Oke. Bisa tolong saya dibesarkan, saudara? Biar saya buka data baru berbicara ya. Terima kasih. Iya, jadi tadi Bang Suma mengatakan bahwa di Atuba 29 itu adalah perangi orang yang memerangi baru diperangi. Kalau orang tidak memerangi tidak boleh. Masih mau Bang melakukan Suma, ya. masih Nah, mau Bang Suma melakukan kan, perlawanan ternyata. Bang Suma kan bilang demikian kan. Saya ingin tahu Bang Suma, di sini kalimatnya perangilah orang yang memerangi kamu di mana Bang Suma? Itu ayat apa itu? Itu Atuba ayat tentang 29. apa? Tunggu dulu. Itu ayat Ya. ayat yang menjelaskan tentang apa? Saya bertanya ya. Iya. Cuma tadi Bang Suma berkata di Atuba 29 adalah perangilah orang yang memerangi kamu. Itu asbabul nusulnya dulu. Asbabul nusul ayat itu apa? Ya saya nggak tahu makanya Bang Suma tolong Makanya. jelaskan. Nanti Bang Suma tolong jelaskan. Kalau nggak apakah ngerti saat- asbabul Ya, nusul, kalau Ya, nggak ngerti sebentar, asbabul nusul, ya, kalau nggak ngerti bisa saya asbabul selesaikan nusul, dulu Bang Suma? enggak, pahami asbabul nusul dulu, jangan langsung di tengah. Asbabul nuzul ayat itu apa? Asbabul nuzulnya dulu Anda harus tahu. Apa Iya, yang Bang melatar Suma, belakangi? bisa saya selesai dulu Bang Suma, bisa nggak? Iya, enggak. Kamu kalau mau menjelaskan Al-Quran, jelaskan dulu asbabul Enggak, nuzul. saya nggak menjelaskan loh Bang Suma. Kok Bang Suma suruh Enggak, saya jelaskan? kan Emangnya bertanya buat sama saya apa? ente. Kamu ngerti asbabul Buat apa nuzul saya ayat jelaskan itu? kitab orang lain? Saya tidak harus. Kamu tahu menjelaskan asbabul kitab orang nuzul lain ayat itu? untuk biar terlihat bijak ya, tidak seperti itu saudara. Kamu ngerti nggak asbabul nuzul ayat itu dulu?
Saya tidak ngerti, maka saya Oh, bertanya ya udah, nggak kepada usah Bang dibahas Zuma. kalau gitu. Saya selesaikan dulu pertanyaan saya. Oh, nggak Bang Zuma usah sudah dibahas kasih saya- kalau kamu nggak ngerti, ngapain kita bahas? Kan Bang Zuma kan ngerti. Iya. Jangan ke situ Bang Zuma perginya. ngerti, Kalau harus begitu menjelaskan kepada Anda nggak orang yang ngerti nggak- asbabul nuzul. Nggak ngerti. Tapi Anda mau Oh, Bang bahas Zuma itu. ngerti. Gimana Nggak mau ceritanya? menjelaskan kepada orang Anda yang nggak ngerti. paham asbabul nuzul, tapi Anda mau memframing bahwa ini gimana ini maksudnya? Ini gimana maksudnya? Pahami dulu asbabul nuzul ayat itu apa? Iya, justru Bang Zuma paham, maka saya bertanya kepada orang Tadi yang paham. saya sudah menjelaskan akan samamu. menjadi salah kalau Saya bertanya tadi kepada orang sudah yang nggak menjelaskan paham. samamu. Nah, saya pengen tahu Bang Zuma, pada saat kan Bapak bilang ini asbabun nusulnya, pada saat di peperangan, saya bertanya, Iya. pada saat itu Rasulullah saat ayat ini turun, Rasulullah diperangi atau tidak? Atau Ya jelas itu Rasulullah yang saman memerangi? perang itu Itu saman perang. Iya, saya bertanya, Itu diperangi zaman apa perang. memerangi? Itu saman perang Pertanyaan itu. pertanyaan itu saya, Bang terjadinya Zuma. pada Fokus, tahun Bang 9 Zuma. Hijriah itu. Iya, Bang Zuma, fokus pertanyaan saya. Saya bertanya Bang Zuma, itu Rasulullah diperangi atau Rasulullah yang memerangi? Diperangi itu. Diperangi, datanya mana? Iya. Itu masa Sejarahnya apa mana? itu? Itu tahun berapa? Aku tanya dulu. Itu tahun berapa? Dan perang apa yang terjadi di situ? Coba. Perang apa yang terjadi di sana? Saya nggak tahu, Bang Zuma. Ya, kan makanya ngapain kau menjelaskan bahas itu, sesuatu yang kau makanya. tidak tahu? Nih, ku jelaskan samamu. Iya, itu siapa yang terjadi pada memerangi, tahun 9 Rasulullah pada Hijriah. Rasulullah SAW sudah melakukan persiapan bersama dengan sahabat-sahabatnya melawan tentara Romawi. Oke? Paham? Pada masa itu sahabat-sahabat kemudian telah mengirim utusan ke daerah-daerah pinggiran kota untuk mengajak mereka agar bersiap-siap, dan seruan itu mendapat sambutan yang sangat-sangat luar biasa. Apa yang terjadi pada masa itu? Berkumpul 30.000 personil kurang lebih dari Madinah, dan juga ada juga di tengah-tengah mereka itu menurut sejarah kaum munafik juga ikut pada saat itu. Jadi memang pada saat itu perangnya luar biasa. Perang yang luar biasa yang kemudian terjadi selama 20 hari. Perang itu sudahlah panas, sudah terik di mana-mana, gersang terjadi. Nah, itulah yang kemudian yang dikenal dengan pasukan Rasulullah, di mana menurut sejarah berangkat dari negeri Syam untuk kemudian berperang melawan Romawi. Itulah yang disebut perang Tabuk. Paham? Itu ada sejarahnya itu. Jadi Bang Zuma, tidak izin. begitu. Gimana? Bang Andi? Tentara Romawi itu keturunan yang pernah membunuh Tuhannya, itu yang diperangi Nabi. Iya, betul. Enggak. Ya. Nah, itu. Jadi saudara harus tahu latar belakangnya. Itu berbicara mengenai perang apa yang terjadi pada masa itu, siapa yang diperangi pada saat itu, apa latar belakangnya. Jadi jangan hanya mengambil data ini perang. Nah, berbeda dengan yang kejadian ulangan 13. Berbeda dengan ulangan 20. Tidak ada yang melatar belakangi, itu perintah. Apabila engkau mendatangi sebuah wilayah untuk berperang, kepunglah dia. Kemudian tawarkan ke dia untuk berdamai. Kalau dia menerima perdamaian, apa yang kamu lakukan? Hiduplah Ya, berdampingan. Bang Andi, mohon maaf ya Bang Andi ya, saya izin sebentar sama Bang Zuma ya. Iya, jadi Kalau Bang Zuma, dia nanti saya menerima menjelaskan perdamaian, maka jadikanlah Nanti saya mereka budak. menjelaskan hal itu, Bang Zuma. Bang Zuma tadi sudah mengatakan itu perang. Iya, berarti ayat itu kan hanya dipakai pada saat perang. Benar kan Bang Zuma? Iya. Memang. Oke. Nah, sekarang Bang Zuma, nanti saya menjelaskan tentang pernyataan Bang Zuma tapi biarkan saya selesai dulu ya. Pernyataan Saya Bang Zuma sudah tentang membantah bahwa dalil ini, saudara. Tunggu. Sudah. Saudara Rames, saya sudah membantah dalilmu. Sekarang kau bantah coba yang saya katakan tadi ulangan 10 itu ulangan 20. Dengan yang ada di dalam kitab kitab Kejadian ulangan 13 yang saya ucapkan tadi,
perintah membunuh orang yang mengajak menyembah kepada selain Tuhannya Abraham. Nah, coba kau bantah dulu itu, baru kau masuk ke Al-Quran lagi. Aku tidak paham. Silakan. Saya bantah ya. Ya, silakan. Oke, begini Bang Suma. Bisa tolong dibesarkan? Oke, Bang Suma. Di sini di Yohanes 8. Kok Yohanes 8? Iya, sebentar Bang Suma, sebentar. Data Nanti yang kubawa tadi kok larinya ke Yohanes 8? Iya, itu kan datanya Bang Suma. Nanti saya lanjut ke sana Bang Suma. Enggak, Di Yohanes jelaskan data itu. Loh, kok Bang, iya gampang. Jelaskan Bang Suma. data itu. Gampang itu. Tenang Bang Suma, ya, tenang. Kalau dia nggak bisa, udah turunkan aja, cari Kristen yang agak berakal. Jangan begitu. Ini cuman orang manusia licik aja, ini orang licik yang Enggak. tidak berilmu, mencoba untuk ngelas data Iya, aja. jadi di Kutanya ayat dulu 4 samamu, tempatnya. kutanya dulu Bang Suma. saudara. Saya tanya dulu. Agama Kristen masuk ke Nusantara ini datang melalui perang atau datang melalui damai? Sebentar Bang Suma. Nah, Saya sebentar, selesaikan. udah, Dikasih izin. Nah, kamu ke gereja, isap ibu jari kaki pendeta, biar kau sehat. Oh, diturunkan Bang Juma. Harus. Saya mau dia menjelaskan dalil sebagaimana saya menjelaskan dalil di mana dia membawa at-taubah tadi. Bang Juma, berarti Bang Juma belum membedah perjanjian lama sama perjanjian baru, perbedaan. Apa yang harus dibedah? Apa? Tidak ada hubungannya orang Kristen dengan perjanjian lama. Titik. Tidak ada. Iya, Jadi memang nggak ada. Gini, tidak ada belum lagi di hubungannya. situ. Tidak ada Agama hubungannya. Kristen. Jadi kalau Anda mengatakan, oh itu tidak berlaku lagi karena itu perjanjian, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Jangankan mengenai perang, perjanjian lama mengajarkan Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Itu perjanjian lama. Tapi begitu di perjanjian baru, Tuhan menjadi manusia dan anak manusia. Itu kan maksud loh. Di dalam perjanjian lama Tuhan itu satu, tapi di dalam perjanjian baru Tuhan jadi tiga. Itu kan maksud loh. Di dalam perjanjian lama Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Begitu masuk di perjanjian baru Tuhan Maha Lemah. Itu kan maksud loh. Itu di perjanjian lama. Iya memang. Tapi dalam implementasi radikalisme, oke, ini kita berbicara bukan skala kecil. Kita berbicara mengenai agama. Itu temanya. Kristen apakah agama radikal? Itu. Kalau tidak agama radikal, cari pondasi awalnya. Kristen ini muncul dari apa? Kisi-kisi apa yang membuat dia muncul? Apakah dia kemudian muncul karena diajarkan dulu baru diperangi? Enggak. Tetapi Kristen muncul berasal dari peperangan antara Yesus melawan iblis. Saya ulang lagi. Agama Anda itu berasal dari peperangan. Peperangan antara Yesus melawan iblis. Apakah Yesus kalah dengan iblis? Menang. Kalau begitu, iblisnya kena pelonco. Yesusnya selamat, yang mereka lakukan pembunuhan adalah yang bukan Yesus. Tapi yang namanya penyesat, licik, yang tadinya bukan Yesus, dirubahnya kembali menjadi Yesus. Terjebaklah kalian. Makanya muncul tema pembunuh Yesus, pahlawan atau penjahat. Bingung kalian kan? Kenapa? Itulah intinya. Karena Kristen berdiri dari peperangan. Itu intinya. Udah gantian, Bang Juma. Ya. Siapa Ya. yang bikin tausiah tadi? Bukan tausiah. Bukan cuma tausiah itu. Jadi gini ya, inilah salah menafsirkan. Makanya gini ya, Bang Juma, yang dimana kedatangan Yesus itu Bang Juma nggak tahu arti dari kedatangannya ke bumi, turun ke bumi. Ini yang membuat salah. Ini yang membuat salah semua.
Makanya Yesus itu datang untuk Kepas, dengar kepas, udah nggak usah banyak cakap kok kepas. Sengaja tema ini ku buat kepas karena banyak fitnahan Kristen terhadap Islam. Kemarin aku naikkan tema Islam agama cabul, ku naikkan Kristen agama cabul. Tidak ada yang bisa bantah karena narasi-narasi itu selalu kalian sampaikan kepada Islam. Nah di sini kok malah aku paling banyak oten. Pentolan oten semua sini berkawan aku. Mau bom semua. Biar dengar mereka semua. Sob katul, biar dengar semua. Tapi nggak ada yang berani naik, nontonnya di bawah. Untuk membuktikan dan jadi dokumentasi. Kalau narasi kalian selama ini mengatakan, oh Islam radikal, Islam. Jadi ketampol sama kalian. Bantah yuk. Bantah. Yang selama ini kalian dengar dari bapak-bapak gereja. Hanya ikut-ikut aja. Ayo buktikan. Kalau kalian tidak bisa membantah narasi atau tema ini, jelas yang radikal siapa? Kalian, bos. Buang kata-kata itu. Aku minta Islam, buang kata itu. Kristen kalian yang jadi pengikut, buang kata-kata itu. Jadi gini, Blender. Kau harus tahu dan kau menyaksikan bahwa banyak gereja ditutup, dirusak, ya. Apakah itu ajaran Islam, Blender? Blender, kau harus buka matamu, Blender, mata hatimu, Blender. Nah, apakah itu kau benarkan itu membubarkan ketika orang beribadah, berdoa kepada Tuhannya? Padahal Tuhan kita beda, Blender. Tuhan kami Tuhan Yesus, Tuhan kalian Allah. Nah, tiba-tiba kalian keberatan kami berdoa sama Tuhan Yesus. Nah, di sini apa yang membuat pikiran kalian ini seburuk ini gitu loh? Masalahnya Tuhanmu nggak ada ngajarin ke gereja. Itu aja. Ada nggak ke gereja ngajarkan? Kamu punya istri, itu istrimu. Kamu punya hak kepada istrimu. Kau mau menggaulinya, itu hakmu. Tapi ketika kau menggauli istrimu di depan umum di tempat kami diam saja, gitu. Ngapain kau ganggu aku? Kan istriku sendiri, gitu. Maksudnya gitu. Itu nggak ke situ. Kok nggak ke situ? Itu Bang Juma, itu logikanya. Bunda panutan muslim kayak gini. Lah itu logikanya, Bung. Nggak itu bisa logikanya. dianalogikan ke sana, aduh Mas. Lah iya, kan kau mengatakan Tuhanku dan Ini Tuhanmu sama. mengenai Padahal yang kami sembah adalah Tuhan kami sendiri. Memang betul. Yang kau tiduri istrimu sendiri. Tapi kau tidur di depan kami, kan itu nggak lucu. Gini loh. Apalagi? Di dalam konstitusi, ya, di dalam konstitusi, hukum dasar negara, undang-undang dasar sudah diatur bebas beragama. Biar dia pengacara memang. Biar kita bicara undang-undang sama dia. Soalnya belum tuntas nih sama Bang Juma pencerahan. Nah, kalau Bang Juma nanti tidak cerah, baru Bang Hendi. Karena Bang itu loh. Jadi artinya gini loh. Semua ataupun setiap warga negara berhak untuk beribadah, ya kan? Berhak untuk percaya kepada Tuhannya. Nah, ketika kami Kristen berdoa dengan baik, berkumpul, nah tiba-tiba datang teman-teman Bang Juma, aduh gimana cara berpikir, datang padahal nggak diundang, buat rese, tahu nggak Bang Juma, buat rese, buat kegaduhan gitu loh, padahal nggak diundang yang datang itu gitu loh, padahal kita mau berdoa, memuji, Pas, udah kepas. Enak gue dengerin suara lu, udah. Sekarang begini, saudara Kepas, Anda itu kan pengacara, ya kan ya. Ketika berbicara mengenai hak asasi manusia dalam kaidah kebebasan beragama dan keyakinan, kita tahu bahwa agama, keyakinan kita itu adalah hak fundamental yang diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945. Anda tahu itu kan? Negara kita menjamin berdasarkan pasal 28E ayat 1 Undang-Undang 45. Di situ kita umat Islam yang pernah belajar tentang ketatanegaraan dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk memeluk agama dan berhak beribadah menurut agamanya. Menurut agamanya. Kan begitu. Kita diatur oleh undang-undang kan. Ada hak kita dan ada hak agama lain. Apa hak kita? Hak kita adalah memeluk agama yang kita yakini. Kedua, hak kita adalah beribadah menurut agama kita. Boleh enggak kita beribadah menurut agama orang lain?
Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Tidak, justru ini dasarnya yang kalian tidak sadari. Hak fundamental dalam setiap kita membahas tentang diri kita sebagai warga negara, yang harus kita dudukan itu undang-undang kita sendiri, jaminan negara terhadap kita sendiri, pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang kita itu sendiri. Dalam kaitannya dengan beragama, kita memang punya hak, yaitu bebas memeluk agama apapun dan bebas beribadah menurut agama masing-masing. Bukan melakukan peribadatan menurut agama orang. Ini aja kalian sudah keliru. Secara berjamaah kalian itu salah. Dari awal kalian itu salah. Kalian punya Tuhan, kalian punya agama itu kan Kristen. Kalian punya agama itu kan Katolik, Advent, Pantekosta. Di mana agama kalian itu bukan dibuat di Indonesia. Agama kalian itu bukan lahir di Indonesia. Agama kalian itu lahir di sono. Maka kamu harus beragama, menganut agama berasaskan terhadap sumber agamamu. Jangan kau masuk ke Indonesia mengatasnamakan agama Katolik, agama Aliteng, tapi pada implementasinya kau langgar sendiri undang-undang. Kau bertuhan dengan mencerminkan Tuhan agama yang bukan kamu anut. Itu sudah melanggar. Umat Islam di Indonesia ini begitu sabar. Coba Tuhanmu berdasarkan agamamu siapa? Elohim Yahweh. Elohim Yahweh. Saya kalau lihat orang Kristen beribadah bukan Elohim Yahweh. Yang ada Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Dari mana Kristen mencuri kata Allah ini coba? Artinya pasal 28E ayat 1 Undang-Undang 45 sudah dinodai oleh agama kalian secara lembaga. Kau sendiri, mulutmu sendiri loh yang berkata Tuhannya Kristen adalah Elohim Yahweh. Terus kalian beribadah di tengah-tengah kami dengarkan kalian ibadah. Harusnya kau panggil Elohim Yahweh yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Tapi apa yang kau panggil? Tuhan Allah Bapa, Tuhan Allah Anak, terpujilah kalian berdua. Itu kan? Ada enggak kemudian dasar-dasar pijakan kalian menggunakan kata Allah itu berdasarkan undang-undang? Ada enggak? Enggak ada. Itulah yang saya katakan Kristen itu seperti kemudian menulis di atas kertas dengan menggunakan apa? Arang. Menggunakan arang. Ketika angin menerpa hilang, ketika kemudian kena hujan hilang, ketika kena air hilang tulisan itu. Tapi kalian selalu merasa korban. Kalian nggak tahu sendi-sendi agama kita itu, Bung, diatur Undang-Undang 39 tahun 1999 ya, tentang hak asasi manusia, jelas mengatur bahwa kita Islam, Kristen, Hindu, Buddha berhak untuk memeluk agama dan berhak untuk meyakini agama kita masing-masing. Bukan meyakini agama orang, tapi meyakini agama kita masing-masing. Agama kita berasal dari Roma, ya kudu beragama Roma. Jangan kau mengaku Kristen tapi agamamu rasa Arab. Bang Suma, saya tanggapi boleh Bang Suma? Udah enggak ada penyesat ular berbisa kayak kau nggak usah.
Jadi itu kok sudah saya jelas itu. bilang ular bibir? Pasal Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Kita saling menghargai kan? Kita punya hak memeluk agama, kita punya hak untuk melakukan agama kita masing-masing, bukan? Memeluk dan menjalankan agama kita sing-masing, bukan agama orang yang kita anut. Kita ke gereja menggunakan baju koko, menggunakan hijab, menggunakan jilbab, menggunakan mukena. Bukan begitu yang dimaksud menghargai satu agama dengan agama yang lain, Cak Kongkong. Bukan. Ketika kita berdasarkan kepada undang-undang, Kristen mau kemana? Ayo, dudukan perkara undang-undang tentang kebebasan beragama kepada Kristen. Bisa nggak? Comot semua kata gereja Isa Al-Masih itu. Bakar semua, hapuskan, ganti semua Bible yang menggunakan kata Alkitab itu. Hapus semua istilah-istilah Islam yang ada di dalam Bible kalian itu. Kalau kalian mau menegakkan undang-undang kaitannya dengan kebebasan berkeyakinan dan beragama sebagai hak fundamental yang mendasar terhadap insan manusia Indonesia itu sendiri. Kalian ini memang susah diajarin. Kenapa? Antara nawaitu negara kita ini memberikan ruang kepada masyarakat penduduk Indonesia untuk memeluk dan menjalankan agama masing-masing, itu tidak bisa diberlakukan terhadap Aliteng. Kenapa? Karena Aliteng itu sebuah kelompok yang dianut dengan misi amanat agung menyebar dengan cara menyerupai masyarakat mayoritas, baik budaya, bahasa, pakaian, perilaku, sikap, tindak tanduk, dan hubungan emosional. Itu yang dianut agamamu. Paulus mengajarkan teladanilah aku. Paulus mengajarkan kepada orang Yahudi, pura-pura jadi Yahudi. Kepada orang Roma, pura-pura jadi Roma. Kepada orang yang taat Taurat, pura-pura. Makanya ada prinsip, aku mengutus engkau cerdik seperti ular, jinak seperti merpati. Itu mau dianut oleh Kristen sesuai dengan niatan undang-undang? Tidak bisa. Bagaimana kalian mau menjalankan undang-undang, di sisi lain agamamu disuruh kalian nyamar-nyamar? Gimana caranya? Belum lagi SK2 Menteri, tidak boleh menggunakan atribut-atribut agama lain. Bisa nggak kalian keluar dari sana? Nggak bisa. Jadi tidak selaras memang antara asas-asas kekristenan dengan undang-undang yang ada kalau kita mendudukkan perkara dengan sebenarnya. Cuman negara kita ini kan negara yang adil, mencoba adil terhadap siapapun yang ada di bawah kuasa dan kepemimpinan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Tapi kalau kita ingin mendudukkan, nggak bisa, coy. Bibelmu itu nggak bisa, karena Bibelmu mengajarkan kalian harus berpura-pura. 1 Filipi 1:18. Yesus diberitakan dengan maksud jujur, dengan maksud mengelabui, dengan maksud berpula-pula. Semangat duplikasi, propasis, berpura-pura, mengelabui, menipu, atau dengan maksud jujur, aku tetap bersuka cita. Tidak bisa. Tidak bisa kitab ini didudukan dengan undang-undang Indonesia, nggak bisa. Indonesia mengajarkan jangan menyerupai agama lain, tetapi kitabmu mengatakan boleh menyerupai agama lain. Ada C1, ada C2, ada C3, ada C4, ada C5, ada C6. Kalau C6 lebih parah lagi. Karena sudah nampak seperti syekh, sudah nampak seperti ulama, penampilannya sudah seperti kiai. Begitu dibuka dadanya, dibedah, yang ada di dalamnya babi dan asu. Susah itu. Karena memang sudah agama dari sananya memang kayak gitu. Begitu saudara Kepas, Anda pengacara tapi kok nol. Ya, saya tanggapi ya Bang Suma ya. Apalagi ini, aku tutup telinga, aku nggak suka dengar suara. Aku dengar suara mati mau kayak gini lah. Nggak ada ilmunya lah. Turunin lagi. Turunkan. Gak usah naikkan lagi Rames ya, Momot. Gak usah naikkan lagi Rames. Turunkan. Besok aja, besok setelah dunia kedua baru suruh naik ke sini. Nanti kalau nggak ada cara diskusinya nggak suka. Nanti kalau nggak ada Banjuma lu hadapan sama gua beri lu. Itu aja. Nggak suka caranya berdiskusi Bang Handi. Iya betul. Kayak ular.
Sosok kalem tapi licik. Dia bahas Al-Quran surah At-Taubah. Saya bahas Al-Quran surah At-Taubah. Saya bahas ulangan 13. Saya bahas ulangan 20. Larinya ke Yohanes 8. Kan kucluk. Ya, cara ular. Gitu caranya orang menjebak. Kayak setan yang datang ke Adam itu gitu cara jebaknya. Lanjut. Kenapa nggak bahas Lukas 11:27? Nggak mau dia. Takut. Jadi mengenai perkembangan ini, banyak memang ini saudara-saudara Kristen ya diwakili oleh Kepas yang ngerti hukum, bahwa mereka merasa selalu disolimi dengan adanya insiden gereja itu. Mereka mengambil tidak secara utuh, mengambil endingnya aja supaya pansos, bersedih supaya orang simpati. Ini tidak balance dalam menginformasikan informasi secara utuh. Membangun rumah ibadah itu ya, ini lagi ini satu orang lagi ngomong, ini loh. Takut. Ini lagi ngomong loh ini. Bisa nggak sih Kristen ini punya adab, sopan santun sedikit gitu loh? Kalau kau terlanjur iblis, makan babi begitu, ya hargailah dirimu dan keluargamu dan agamamu gitu loh. Orang lagi ngomong loh ini. Memang kamu nggak ada itu adab orang tua gitu loh. Dia nggak, orang tua nggak ngajarin supaya bersikap sopan. Kalau agamamu nggak ada ajarannya, ya bergurulah sama adabmu di situ loh. Adab ketimuran. Kalau agamamu nggak ada yang ngajarkan sopan santun, dia berajar. Mana ada adab di Kristen? Nggak ada adab. Khotbah di sini. Jadi secara utuh gitu loh Kepas. Kalau mau memberitakan secara utuh, awal ceritanya seperti apa, endingnya seperti apa. Intinya adalah membangun rumah ibadah itu harus ada izin. Tapi fenomena yang berkembang itu ya, pendeta membeli rumah, kemudian pendetanya nggak tinggal di situ, kemudian rumah itu dijadikan tempat transit orang-orang datang beribadah. Kemudian rumah itu dijadikan model seperti gereja. Untuk menghindari listrik kebanyakan pakai supaya kena diskon dari PLN, dipakailah rumah itu untuk bermohon bahwa ini gereja. Datanglah petugas PLN mengatakan bertanya kepada masyarakat, saya ingin menambah daya gereja. Kagetlah orang-orang sekampung, kok ada gereja? Jadi berawal dong, dari awal sampai akhir begitu. Kalau mau berkisah jangan ambil endingnya saja. Kami tidak boleh beribadah, kami diganggu, kami dirusak. Dan itu juga sudah transparan kok, bahwa Bang Hendi, perusakan siapapun pelakunya itu nggak boleh merusak, gitu loh. Diam dulu Kepas, diam dulu kau. Kau masalah hukum kau nggak kalah dengan saya dek, kau masih belakangan. iya. Lo diam dulu, lo diam dulu setempat. Saya lo ngomong belum kelar ya. Baru-baru terakhir ini, gitu ya. Kenapa kamu nggak teriak? Ada masjid di Papua itu dirusak. Satu. Ada juga tanah kosong pembangunan di satu komplek pembangunan masjid dilarang. Bahkan muspidanya setempat yang melarang begitu. Kenapa Kristen nggak teriak? Justru mereka rame-rame, balas gitu loh. Tapi Muslim nggak nongol di permukaan, kami dipersekusi, biasa aja tuh. Ya kemungkinan besar ya tidak memenuhi syarat, ya sudah. Jadi secara utuh dong, ya lihat latar belakangnya. Bagaimana ini di zaman kemerdekaan kita, bagaimana Belanda datang, masuk ke Nusantara. Apa yang dia lakukan? Bangun gereja. Apa yang dilakukan terhadap umat Islam yang sedang beribadah? Apa yang dilakukan terhadap nenek moyang kita yang beragama Islam? Masih ingat istilah gold, glory, dan gospel? Ya kalian jangan melupakan sejarah dengan menjadi korban ajaran kasih. Bagaimana dengan perang salib? Berapa korban jiwa? Nah, inilah yang disebut tadi Bang Juma. Kalian itu pelaku, tapi merasa korban terzolimi. Ini namanya licik ala Belanda gitu. Ya sekali lagi saya ulang ya, siapapun Anda memberitakan, beritakan secara utuh. Supaya orang-orang tuh
tercerahkan. Jangan ada berita provokatif. Ya, jangan ada berita provokatif. Silakan beritakan, boleh saja. Dan saya himbau kepada umat Islam, siapapun di luar sana, ya, merusak itu ya pidana. Serahkan sama penegak hukum. Ya, itu. Nah, mereka juga kan kasihan. Ada sebab akibat. Mereka sudah tersangka. Baik yang di Sukabumi maupun yang di Padang. Gitu loh. Kenapa demikian? Ya ada penyebabnya. Tapi tetap kami sebagai umat Islam menghormati hukum di Republik ini, ya prosedur hukum. Nah inilah akibatnya kan. Nah, untuk itu ya mari kita sebagai umat Islam jaga diri, jaga sikap kita. Apapun itu nggak boleh main hukum sendiri. Serahkan kepada penegak hukum. Itu dari saya, terima kasih. Nah, ini Kang, ini udah selesai. apa yang kamu sampaikan? Nih. Ini Mau angkat saya topik apa? Saya mau bertanya sama si Zuma aja. Mau buat topik apa yang kamu bahas? Iya sama Zuma lah. Kalau sama Topik kau itu nggak ada apa? apa-apanya. Topik apa? Sama Zuma, sama kamu itu nggak ada apa-apa. Topik apa yang kamu bahas? Iya ketuhanan lah. Di sini kan lintas agama. Ya topiknya apa yang kau salurkan di sini? Yang apa yang saya bilang sama kamu, saya mau nanya sama Zuma kok. Topik apa yang kamu mau bawa, yang kau kuasai? Sesuai tema aja nggak? Sesuai tema. Sesuai tema, mau ikut nggak? Oke, sesuai tema ya. Ya, Ya, Zuma dibuka dong mute-nya. Udah kau Ayo, sampaikan lah, kau Zuma. sampaikan. Enggak, Jagal, kau sampaikan tema ini, kau bantah, kau tanggapin silakan. Narasi kau. Iya, Zuma buka dulu mute-nya kok kayak Iya kucing bercakap aja kau, ketemu bercakap aja. ini. Alah. Yaudah sampaikan Jangan aja sesuai tema. Zuma. Loh, kau ngapain nih kau nih? Nanti didengar udah narasi kau. Enggak, kalau nggak mau diatur, kalau nggak mau diatur, tendang aja ke neraka. Ini room kita kok. Saya mau nanya sama Zuma, alasan dari tema ini, kalau memang Kristen itu agama radikal, dia ngambilnya dari mana dalilnya gitu loh. Itu Wah, saja, di Bible banyak jelaskan banget tolong, itu. gitu. Di Bible banyak Ya, banget. nggak usah banyak. Oke, Zuma saya kasih suruh satu. mute-nya. Saya Nggak kasih di mau, PB aja nggak deh. ada. Saya kasih di PB aja. Lukas 11. Saya kasih data. Ngapain kamu yang Nggak mau menjawab? denger kan? Emangnya Zuma nggak? Lukas berani 11:27. Lukas 11:27 baca. Saya itu mau diskusi Dasar sama Zuma, nyemot. bukan sama kamu, Handi. Lukas 11:27 coba baca. Bagi seterusnya si ini lanjut. Benar ya, silakan. Paham? Paham nggak? Kok Zuma? Kurang mau diskusi sama Zuma, kok kamu yang kepanasan? Ya, halo. Zuma, silakan. Udah Ya. monitor Bang. Ya, gimana? Ya, nah ini kan Ya. berdasarkan tema ini kan Pertanyaan. Kristen agama. Ya, pertanyaan saya dari tema ini kan Kristen agama radikal. Itu pertanyaan. Itu tanda tanya. Iya, pertanyaan saya, kenapa Kristen disebut radikal kan begitu? Saya jawab. Ya, iya silakan. Oke, baik. Nanti Anda yang menarasikan endingnya penilaian terhadap penjelasan saya akan agama saudara. Kenapa tema ini muncul? Dari sudut pandang saya, dari sumber primer yang ada di dalam kaidah-kaidah kekristenan. Oke, bentar saya potong dulu. Berarti hanya dari sudut pandang Anda toh. Sudut kalau pandang dari saya sudut itu pandang bukan semua orang juga bisa. dari sudut Islam pandang juga agama radikal, sudut pandang gitu yang loh. saya maksud di sini dia bertanya ngoceh dia. adalah setelah saya membaca Bibelmu baru saya punya Ya, sudut pandang. berarti kan kamu Ya tunggu dulu, bahwasanya Kristen ini berdiri karena mendapat hadiah dari kuasa gelap untuk menuhankan kepada sosok yang dibunuh secara keji di atas salib. Maka Kristen bermula di situ. Roma 14:9, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Kristen berdiri
dari hasil radikalisme terhadap sosok yang bernama Yesus Kristus yang kemudian mati secara mengenaskan di atas salib lalu dilantik untuk mereka menjadi Tuhan dan Kristus. Itu dalil. Maka satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang lahir dari pembunuhan hanya agama lu. Oke? Iya, kau tunjukkanlah dalilnya. Kalau cuma nyerocos saja semua orang juga bisa. Roma 14 nomor Ya, kau 9. tunjukkan, kau buka lah datanya. Kalau cuma Kisah nyerocos Para saja, Rasul 2 bukan beo aja nomor bisa, Zuma. 36. Dah selesai. Dibuka lah. Bantah. Dibuka lah. Kalau Kayak cuma ini kan nyerocos memang doang, ini anjing satu nih. Kalau Kalau cuma ngomong dia ngomong juga, dia nggak mau dengerin. Saya sudah bilang datanya. Dan tidak perlu saya tunjukkan karena di sini bukan sekolah minggu. Saya nggak perlu menunjukkan data karena sekarang sudah canggih. asumsimu enggak. Begitu guru sudah menjelaskan, murid tinggal lihat di buku cetak. Anak-anakku sekalian, termasuk kamu jaga itu ingusmu sudah keluar itu, lap dulu. Ya, jangan kau lap di bukumu. Ini anak dari kemarin begitu itu kerjamu. Nah, lap lagi di meja temanmu punya. Astagfirullahaladzim. Otak aja enggak benar Ya, cara lap, kau. gitu ya, lap pakai rambut, rambutmu saja, gitu. Nah, sekarang kau buka itu buku cetak yang ada di depanmu. Kau buka Roma 14 nomor 9. Buka. Islam aja kamu enggak paham, Buka. kamu pura-pura mau membela Islam gitu loh. Ternyata dia bukan murid saya, dia anak SLB, salah masuk kelas. Pindahkan. Dia di sebelah, muridnya bom itu. Salah sekolah dia. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak SLB kok pindah di kelas saya gimana? Bang Sere, ada mau disampaikan? Iya, kenapa? Soalnya gini banyak Pak, rata-rata mereka ini nggak bawa Bible kalau diskusi. Dibacakan mestinya kan kalau dia siap ready diskusi itu dibacakan, dia ambil, dia buka gitu loh, ditampilkan. Gimana sih diskusi kayak gitu? Padahal kita sudah bantu loh, penginjilan malah. Beritakanlah Injil. Kita sudah bantu beritakan. Aku di bawah aja yang Bang ya, biar ada ruang dua untuk bertanya Bang. Iya Bang. Ya. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kata Yesus, bagi mereka yang tidak setuju akan menjadi rajanya, bawalah Ya, kemari. artinya kan Bunlah di ketika depan kita mata. berbicara harus ada data. Kita yang bicara kok suruh orang yang membukakan datanya. Berarti kamu nggak punya Bible di situ monyet. Mestinya kau siap di situ kalau diskusi. Bukan masalah tidak punya Bible-nya, orang yang nyerocos kok jadi Kan Banyu mah udah baca datanya tadi. Woi, itu Banyu mah udah nyerocos baca. itu. Banyu mah udah baca, kau nggak percaya, kau lah yang buka di situ. Itu Benar nggak hasil bacanya? asumsinya itu hasil asumsinya bukan Makin datanya. babi. Udah. Bang Juma udah baca. Kalau kau ready untuk diskusi, ya kau buka. Berarti memang di kepalamu itu nggak ada Bible, nggak ada persiapan. Cuma ngerocos saja, orang lagi ngomong, kau bertanya, Bang Juma menjelaskan, tapi kau ngomong. Mana kau ini semua ini kayak gini modelmu? Kalau lu nggak ada punya duit beli Bible, ngomong saya beliin, tak kirimin ke rumahmu. Untuk itulah Kristus mati. Jadi konsep ketuhananmu itu mati, kematian, pembunuhan. Itu radikal. Lanjut. Untuk itulah Yesus Kristus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Masa kayak gitu-gitu gak bisa dihafal Roma 14:9? Jadi syarat Yesus menjadi Tuhan harus mati dulu. Yang matiin dia, orang lagi ngomong sebentar, tunda dulu ya. Yang matiin dia itu adalah pahlawan atau penjahat. Itu loh. Nah, justru yang matiin dia ini adalah orang-orang yang jahat, terutama Yudas yang dirasuki oleh iblis, menunjukkan di mana Yesus berada, kan gitu. Eksekutornya adalah tentara Romawi yang dipengaruhi atau kerjasama dengan
Kayapas, bukan si Kepas ya, begitu. Nah pelaku-pelaku ini, itu ya, tindakannya radikal nggak? Orang tidak bersalah kok mau dihabisin kan gitu. Nah ada sekelompok orang memanfaatkan keadaan ini, dijadikan sarana penebus dosa. Dan kalau tidak ada beginian yang terjadi, mereka tidak punya Tuhan. Kan itu masalahnya di sana. Nah kalau udah saya kayak begini terus terang dan terang benderang, mereka tidak mau menanggapi. Jawabannya hanya satu. Selama ini ke Banjuma apa itu? Itu nubuatan Banjuma. Itu doang jawabannya. Nubuatan. Nubuatan aja jawabannya. Topiknya di sini ada tanda tanya. Ya, kalau ada tanda tanya begitu, karena topik ini tidak muat kata banyak, mestinya dia selektif, jeli. Nah, di sebelum Kristen, apakah? Karena ini tanda tanya, berarti di belakangnya apakah, atau kenapa, atau mengapa? Ya, apakah Kristen agama radikal? Ya datanglah masuk di sini menjelaskan, oh bukan, kami ajaran kasih, buktinya ini loh, gitu loh. Itu baru diskusi namanya. Ini sudah ada pertanyaan, dia yang bertanya. Jadi kalau nggak siap diskusi nggak usah naik, malu-malukan coy. Ngerocos saja kerjaanmu itu. Memang kau harus cocok berhadapan dengan blender. Blender memang harus hadapi orang-orang kayak gini. Karena blender ini udah kebal dengan kayak ginian, pengalaman. Bahkan blender itu bisa buat data sendiri yang tidak bisa kau temukan dimanapun. Nah ini lagi nih, silakan disambut ini. Mudah-mudahan punya persiapan nih. Kenapa kalian ini ribut-ribut terus? Kau maling. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Langsung topiknya aja bang, silakan. Kristen agama yang benar, ya betul itu, tidak salah. Mana benarnya? Salah baca dia. Loh, itu kamu tulis di atas, gimana kamu ini kok aneh aja kalian ini. Coba kamu pakai Coba kamu pakai data di Bible. Kalau Kristen itu agama yang benar, coba data apa yang dipakai? Silakan kita tunggu, monggo. Kamu kok enggak cerdas betul kamu ini. Aduh. Aku tuh mau diskusi dengan orang-orang agak cerdas. Kalau congor malas. Ya silakan Anda. Mau nggak kamu aku tanya? Dengerin dulu. Kamu kan klaim ini Kristen agama yang benar. Nah silakan pakai data di mana Kristen agama yang benar, silakan. Waduh banyak. Kristen ya silakan. Kasih. Gimana sih Apa? Kristen itu agama kasih. Tertulis di mana? Mengasihi. Oh banyak. Kasihlah mutumu. Mintalah berkat bagi orang yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci maki kamu. Itu coba bisa diimplementasikan itu dalam kehidupan Banjuma, silakan. Aduh, kamu kok congor. Jadi ini kalau hanya tertulis, apapun bisa tertulis. Tapi prakteknya tidak semua orang bisa lakukan. Terus saya lebih mantap. Mau nggak? Kalau di Kristen, di mana Kristen pernah menyebar meninggalkan Roma dengan cara damai? Di mana? Kristen sampai ke Indonesia itu gimana jalan ceritanya? Ayo, ini pertanyaan sederhana aja. Pertanyaan sederhana kepada saudara. Kakek nenekmu itu memeluk agama Kristen itu sejarahnya gimana? Coba sejarahnya keturunanmu, keturunan kakekmu sampai bisa memeluk agama penjajah itu gimana ceritanya? Supaya kami tahu ajaran kasih Kristen itu betul, tidak hanya teori di atas. Oke. Kau diam. Coba. Saya jelaskan sama kamu ya. Siap, Kristen itu dibawa oleh
negara yang mayoritas orangnya cerdas, Bang. Enggak, saya tanya Justru kakek Muslim ini di nenekmu. bawah negara yang enggak Kakek cerdas. Nah, kakek nenekmu itu sampai dia bisa seagama dengan penjajah itu sejarahnya gimana? iya. Nenekmu dulu kan itu animisme. Penduduk asli Indonesia ini kan animisme. Dengar dulu. Nah, dia masuk agama Kristen itu ceritanya gimana pertama kali, coba? Dengar ya, Saya ingin tahu. kasih tahu kamu ya. Ketika bangsa Portugis dan bangsa Belanda mendarat di Indonesia, selain kakekmu? dia datang mencari rempah-rempah, Ya, kakekmu mereka datang ngapain? membawa kecerdasan. Coba bayangkan. Udah Justru turunkan ini penyesat. Loh, Katanya Belanda bukan datang membawa penyesat. kecerdasan. Mereka Nah, tengoklah dia mutar balikkan kayak Paulus kan? Kayak Paulus. Iblis datang menyesatkan, dibilangnya yang datang adalah Yesus katanya. Assalamualaikum Aduh. warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi Berundak dia kayak Bang Paulus Zulma. yang datang kepadanya penyesat, tapi diajarkan yang datang kepadanya adalah apa? Yesus Kristus. Aduh, mirip.